Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Masjid kampus yang kita cintai masih ingat saya, sehingga hampir saja saya tidak bisa datang, tapi karena yang mengingatkan adalah Ustaz Abdani yang saya kenal sejak dulu, dan juga masjid yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah, kemarin malam saya sambil kerja, dan berulang kali saya sedang sibuk tidak bisa jalan. Saudara kaum muslimin yang saya hormati, dalam merayakan atau menjalankan puasa Ramadan, ada beberapa hal yang kiranya kita muslim tidak akan bisa melupakannya. Kesempatan yang baik ini. Kenapa? Ada hal-hal yang selalu kita ingat, bahwa di bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Quran kepada Rasulullah. Dan saat diturunkannya diperintahkan menjalankan puasa ini, Rasulullah baru tahun kedua Hijriah. Yang pertama ini adalah perlu kita lihat, tetapi bulan Ramadan yang mubarak, yang mulia ini, diturunkannya kitab yang menjadi pedoman kita dalam hidup di dunia dan akhirat, yang juga mulia. Ada dua kesempatan mulia yang paling harus kita ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan kitab Al-Quran oleh Allah sebagai suatu petunjuk kita dan sebagai pembeda antara yang batil sama yang benar. Di surat Ibrahim ayat pertama juga diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratal azizil hakim. Jadi di bulan Ramadan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari dhulumat ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratal azizil hakim. Muhammad sendiri pun tidak mungkin bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita ingat di bulan yang suci, diturunkan dua event yang sangat mulia. Jangan sampai kita lupakan. Kitab yang mulia diturunkan di tahun kedua Hijriah kepada Rasulullah sebagai di bulan yang mulia. Tidak dilupakan. Yang kedua, hal lain yang tidak bisa juga dilupakan, bahwa bulan Ramadan ini ditekankan sebagai bulan mubarak. Rasulullah sudah menekankan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di bulan Ramadan ini, apabila kita menjalankan puasa itu ada dua dasarnya: iman, percaya bahwa semuanya adalah menjalankan perintah Allah, wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan ikhlas. Ikhlas itu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat apa artinya ikhlas, Rasulullah diam sejenak. Jadi kalau dia ditanya Rasulullah itu tentang hal ekor agama kita lancar. Tapi ketika ditanya dengan para sahabat apa ikhlas itu ya Rasulullah, dia Rasulullah diam sejenak, tapi dia Rasulullah bukan ngomong, bukan tanpa apa. Dia minta tolong sahabatnya yang bisa dilihat. Sahabat Rasulullah yang bisa dengan Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq, yang bisa lihat itu oleh Jibril. Dia tanya pada Jibril, ya Jibril, tanyakan pada Allah apa yang namanya ikhlas. Ikhlas itu kemudian jawab Allah melalui Jibril, ikhlas itu ridhoku ridho Allah, tergantung pada ridhonya setiap hati manusia. Jadi tergantung dari kita. Yang nama ikhlas itu tergantung kita. Kata Allah Yarham ketika saya ngaji kepada Kiai Adel Tahun ini, beliau mengatakan menggambarkan ikhlas itu. Hatinya tahu, nggak ada kaitan apa-apa. Ya ikhlas. Tidak pernah dibikin apa-apa lagi kalau kita ikhlas, hati kita roh. Kata Allah Yarham, dari Najib ayat Al-Quran, ulama besar juga itu. Moga-moga pahalanya senantiasa melimpah kepada Allah. Allahumma. Ini mas. Jadi maka puasa ini lihat dari kita. Puasa kita itu siapa? Gak ada lain tapi Allah. Ikhlas. Maka semua dosa yang telah kita lewati akan diampuni di bulan Ramadan, bulan pengampunan. Jangan dilupakan kita. Yang ketiga, hal yang ketiga yang saya kira juga harus kita ingat, bahwa bulan Ramadan ini bulan amal perjuangan, bulan amal perjuangan. Maka tingkatkan amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Kita beragama Islam itu diperlukan hanya 3 hal sebenarnya. Yang pertama kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah taat dan percaya bahwa Allah akhir itu ada. Kita nanti akan menjumpai yang akhir. Semua amal perbuatan kita akan ditimbang di sana. Moga-moga kita setelah ditimbang bisa termasuk orang-orang yang menuju jalan ke surga. Karena itu di surat As-Saff diterangkan oleh Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, mau menunjukkan suatu kedatangan yang bisa menghindari kamu dari sengatan api neraka. Tu'minuna billah, percaya kepada Allah, wa rasulillah, dan Rasul Muhammad SAW. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, berjuang amal
amal perjuangan dengan anfusikum, korban-korbankan diri kita. Wa amwalukum dan harta yang diberikan oleh Allah. Ini untuk dalam sehingga itu kalau ada perdagangan yang menguntungkan itu, yang bisa menghindari kita dari sengatan neraka. Dan kesempatan itu ada di bulan ini. Bulan yang sangat intensif untuk meningkatkan amal ibadah kita. Itu yang kedua tadi, yang terakhir, dan yang ketiga amal ibadah tadi. 3 peristiwa ini di bulan Ramadan itu bagi umat Muslim jangan sampai dilupakan. Tidak hanya dilupakan tapi diamalkan. Bulan yang ramah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang amal ibadah kita ditingkatkan. Rasulullah katakan itu semua amal Bani Adam itu akan ditingkatkan kecuali puasa. Karena puasa itu cukup kata Allah. Karena itu yang memberikan balasan Allah. Karena itu saudara sekalian, 3 hal itu di peristiwa yang aroma ini jangan sampai kita lupakan, bahkan justru kita tingkatkan amal. Selain itu, bulan puasa yang tadi saya katakan diturunkan Allah pada Rasulullah pada tahun Hijriah yang kedua. Ketika puasa diturunkan ini, ada fase-fase yang dijalankan Rasulullah. Fase pertama adalah fase ketika Rasulullah menerima wahyu. Rasulullah mendapat bekal bagaimana perjuangan Rasulullah mengentaskan orang dari zulmat ila nur melalui wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini artinya pembekalan ilmu diberikan kepada kita. Di antara saya sebagian besar adalah para mahasiswa. Jangan lupa ada di kampus ini ada untuk niat yang cari ilmu Allah. Perbuatannya taruh. Jangan sia-siakan mendapatkan ilmu. Nanti kalau sudah selesai, itu bukan lalu selesai mencari ilmu dari aliran Buddha. Nah, sampai kelihatan. Saya ini andaikan ada program S4 atau S5, saya pilih lagi. Karena selama ini setelah saya S3, saya dapat ilmu dari Allah dan dapat rezeki dari Allah. Tidak minta bantuan kepada beasiswa. Saya akan sekolah di tempat. Saya S4 enggak kerja pada. Karena itu saya bertemu Bapak Alhamdulillah. Saya dapat ilmu banyak dari guru saya. Saya kalau pulang ke Jogja, walaupun tidak ada S4 S3, saya akan mengaji di tempat besar. Maka para mahasiswa jangan lupa juga pengajuan tadarus Al-Quran itu ditingkatkan. Mumpung masih di Jogja, masih di kampus Gajah Mada. Fase kedua kata Rasulullah dalam fase mengamalkan wahyu-wahyu. Maka dalam cerita ini dapat kita lihat Rasulullah waktu mengamalkan wahyu itu, menyebarkan wahyu itu di mana. Ada kalanya masa-masa yang sirih. Rasulullah tidak terbuka. Bahkan Rasulullah membuat satu diklan yang terkenal baik Al-Arqam itu. Para sahabat dikumpulkan itu diklan dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ketika masa terang-terangan itulah Rasulullah mulai siaran kalau kita mulai. Bahkan cerita salah satu ulama mengatakan
dan sholat asar itu tidak dibunyikan Al-Fatihah. Karena itulah di masa-masa syirik oleh Rasulullah, supaya orang Muslim, orang Quraisy dan Muslim itu tidak mengancam Rasulullah dan mengganggu Rasulullah. Quran juga masa berikutnya oleh Rasulullah adalah masa Hijriah. Karena itulah dia diturunkan pada tahun pertama. Nah, mulai itulah Rasulullah membangun pemerintahan, membangun masyarakat Muslim, baik dengan sahabat-sahabatnya, Muhajirin maupun Ansar. Dan ketika Muhajirin itu hijrah ke Madinah, mereka tidak sama sekali memikirkan harta benda ya. Dia tinggalkan semua harta benda di Mekah. Salah satu yang terkenal saudagar dan pedagang yang kaya raya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Kaya karena itu. Dan ketika dia hijrah ke Madinah, oleh Rasulullah dipersaudarakan oleh Ansar Abu Nasr Ansar radhiyallahu anhu. Abu Nasr Ansar itu kayanya sangat tidak orang Islam jadi sahabat. Bahkan Abu Nasr Ansari menawarkan kata sahabat Abdurrahman bin Auf, ya sahabat, saya punya kebun kurma yang sekian, mari kita bagi berdua. Yus, lalu saya punya rumah banyak. Pilih rumah mana yang kita tinggal. Bahkan Abu Nasr itu sampai hati mengatakan, aku punya istri empat, akan kucerai satu untuk kamu, ambil. Abu Nasr Ansari dengan sangat hormat menolaknya. Tunjukkanlah aku di mana letak pasar. Setelah ditunjukkan di mana letak pasar, Abu Nasr Ansari berdagang, berjualan. Lama-kelamaan jam jadi berdagang kekayaan. Itu sahabat Rasulullah. Tinggalkan kata dagang. Wajahdu fi sabilillah bi anfusikum wa ahlikum in kuntum ta'lamun. Ini saja. Dan yang fase terakhir Rasulullah ketika puasa kemudian itu adalah ketika dia membakar teritorial wilayah. Di sini berjualan disertai berjualan fisik. Dan salah satu peristiwa yang paling tidak bisa kita lupakan di bulan puasa 17 Ramadan, Rasulullah memerintahkan menjalani perang Badar. Di perang Badar itu ada satu pahlawan jihad Syahid yang terkenal dan nanti akan jadi pahlawan dan akan jadi kepalanya di tahun ini, yaitu paman beliau sendiri, Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Jadi puasa ini diturunkan pada event-event yang tepat sekali. Karena itu jangan sampai dinodai Pak dengan amalan-amalan tidak baik. Mulai dari kaji darah. Amalan-amalan yang tidak seyumnya dilakukan oleh kaum muslim, jangan dilakukan di bulan puasa. Termasuk kata-kata, termasuk perkataan. Yang termasuk perkataan juga sekarang para muda punya HP, WA, BB dan banyak. Jangan dikeluarkan kata-kata yang jelek dan jahat melalui HP sudah. HP ibadah dan sebarkan orang sibuk ya. Karena itu lagi kesimpulan dalam program ini, mari di bulan puasa yang kita isi dengan amalan-amalan saya, mulai amalan-amalan yang
fisik, misalnya suatu ketika kita harus memperjuangkan agama ini ke tempat-tempat yang jauh dari, dan juga amalan-amalan sedekah bulan ini sedekah ditingkatkan. Allah Maha Murah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan diragukan, jangan sekali-kali bersangka buruk semua. Rezeki yang dilimpahkan kepada kita ini, mari kita tasarufkan pada amal-amal yang baik di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, minimal diri saya sendiri untuk meningkatkan takwa Allah. Dan selanjutnya kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.